Pendengar Kiprah Indonesia dimanapun berada, masyarakat Indonesia mengkonsumsi daging 700.000 ton per tahun, sedangkan kemampuan produksi daging di Indonesia 400.000 ton per tahun. Hal ini berarti untuk memenuhi kebutuhan daging dalam negeri, Indonesia masih kekurangan sebesar 300.000 ton per tahun yang setara dengan 1,3 juta ekor sapi per tahun. Setelah berhasil meluncurkan program upaya khusus sapi indukan wajib bunting atau UPSUS SIWAP, Kementerian Pertanian melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan melaksanakan program sapi dan kerbau komoditas andalan negeri atau SIKOMANDAN untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan protein hewani yaitu daging dan susu. Untuk mendukung program SIKOMANDAN, Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Tarakan selalu melakukan pemantauan kesehatan hewan terutama sapi secara rutin ke para peternak. Seperti yang dilakukan di rumah Bapak Habidin yang berada di RT 6 Kelurahan Juwata Kerikil, Kecamatan Tarakan Utara. Nah pendengar, kegiatan apa saja yang dilakukan di sana? Berikut kita ikuti wawancara Heri Susanto bersama dengan Dr. Hewan Richard. Pendengar Kiprah Indonesia dimanapun berada, saat ini saya berada di daerah RT 6 Kelurahan Juwata Kerikil, tepatnya di rumah Pak Habidin. Nah, di sini ada kegiatan dari Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Tarakan. Saya sudah bersama Dr. Hewan Richard ya. Apa saja yang sudah dilakukan dalam kegiatan hari ini kita akan tanyakan. Pak Richard, kegiatan yang dilakukan saat ini apa saja, Pak? Ya, ini kegiatan dalam rangka pemeriksaan sapi program pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian itu SIKOMANDAN. Nah, ini kita dalam rangka mencari aseptor, Pak. Aseptor untuk memeriksa sapi-sapi apakah sudah bunting atau belum. Jika sudah bunting, kita akan lakukan pemberian vitamin dan pemberian penyuluhan kepada peternak supaya nanti sapinya harapannya bisa lahir normal dan ada hasilnya. Kemudian setelah lahir, kita akan melakukan pemeriksaan kembali setelah 2 bulan dari kelahiran untuk dilakukan inseminasi buatan atau kawin suntik gitu. Harapannya supaya peternak dapat memiliki sapi setiap tahun 1. Nah, tadi ada istilah SIKOMANDAN. Apa kepanjangannya, Pak Dokter? Kepanjangannya itu adalah sapi kerbau komoditas andalan negeri yang dicanangkan oleh Pak Menteri Yassin Limpo, Syahrul Yassin Limpo. Dulunya ada, cuman namanya UPSUS SIWAP, upaya khusus sapi indukan wajib bunting. Tapi sekarang diganti karena menterinya berganti menjadi program SIKOMANDAN. Dan itu ada namanya Kostra Tani, Pak. Jadi komandonya dari menteri ke provinsi dan ke kabupaten kota, seperti itu. Nah, lalu di rumahnya Pak Habidin ini ada berapa yang sudah diperiksa? Tadi barusan kita periksa 2, ini akan masuk 1, tapi Pak Habidin punya 4 sapi dan anak-anaknya ada 3 apa 4 ya. Yang dilakukan ini mulai dari pemeriksaan, terus kemudian tahapan-tahapan awalnya? Oke, tadi sebelumnya kita melakukan wawancara dengan peternak, ternyata sapinya di sini belum dilakukan kawin suntik. Nah, terus kita melakukan wawancara, ternyata pernah dikawinkan dan ternyata setelah diperiksa itu bunting. Nah, ketika sudah bunting berarti kita mengarahkannya nanti untuk ke depannya supaya dikawin suntik. Itu juga kalau bapak peternaknya berminat. Kalau tidak berminat ya dengan kawin pejantan juga tidak masalah. Artinya harapannya peternak itu mendapatkan sapi dari hasil sapi betina yang dipelihara. Kegiatan semacam ini apakah dari dinas sendiri yang mendata atau ada laporan dari peternak untuk pemeriksaan gitu, Pak? Oh ya, jadi sebenarnya kita ada jemput bola juga, Pak. Artinya kita melakukan komunikasi dengan teman-teman PPL setiap daerah. Apakah di peternaknya siap untuk dilakukan pemeriksaan. Jadi kadang-kadang petani untuk melapor kan, mereka kadang-kadang sibuk dengan aktivitasnya. Jadi ketika kita menyampaikan ke PPL, mereka bisa sekalian menyuluh, sekalian memberikan masukan untuk peternak. Kalau ada sapi yang belum diperiksa, kita lakukan pemeriksaan. Sehingga kalau ketika kosong atau tidak bunting, kita lakukan pemeriksaan PKB namanya, pemeriksaan kebuntingan. Kalau kosong langsung kita arahkan untuk dikawin suntik. Nah, kalau dia kosongnya lama, ternyata ada penyakit, itu kita obati. 1 paket dia namanya. Memang diperiksa apakah bisa produktif? Kalau produktifnya itu dia ada standarnya itu 8 tahun. Kalau sekiranya dia sapinya sudah tua, dan diperkenankan untuk diganti itu kita periksa dulu. Karena di peraturan yang baru juga Pak, sapi betina tidak boleh dipotong. Jadi kalau udah di 8 tahun kita harus dapatkan surat dari dinas dokter hewan bahwa dia sudah tidak produktif, baru nanti bisa diganti istilahnya diremajakan.
Harapannya nanti peternaknya tidak menunggu lama untuk mendapatkan hasil sapi itu. Tadi ada istilah si komandan tadi ada kerbaunya berarti Pak ya. Iya, Berarti bukan hanya sapi ya. Ya, sapi dan kerbau. Cuman di Tarakan populasi kerbau tidak begitu banyak ya. Dan juga kerbau kalau tidak salah harganya lebih tinggi dan perawatannya agak susah Pak. Kerbau itu kan harus ada kubangan. Iya. Tidak semua lahan itu orang mau digali untuk kubang gitu Pak. Jadinya bentrok dengan masyarakat setempat. Beda dengan sapi yang dilepas mungkin dengan makan-makan rumput di sekitar lebih daripada kerbau. Nah, untuk kegiatan pemeriksaan hewan ternak ini dari dinas apakah rutin setiap hari atau berapa kali seminggu? Kalau agenda rutinnya ada Pak, karena kita ada target. Target dari provinsi untuk, kalau tidak salah 2000 ya, 2000 aseptor. Artinya 2000 kali kita harus mengawin suntik di Kota Tarakan. Nah, kalau target itu sudah tercapai, nanti baru kita buatkan program untuk tahun depan lagi. Tapi biasanya dari Kementan sudah ada Pak, sudah ada plotnya untuk provinsi Kaltara berapa, Tarakan berapa. Nah, itu yang kita buat untuk dibagi ke setiap bulan. 2000 itu Kaltara. Kalau nggak salah Tarakan 200-an. Apakah ini harus inseminasi buatan atau bisa juga kawin secara alami gitu? Oke, kalau untuk kawin suntik dan kawin alami Pak, itu tergantung peternaknya. Jadi ketika peternaknya mau dikawin suntik, kita dengan pembahasan juga kawin suntik kan lebih unggul Pak. Betul. Cuman lebih sulit. Lebih sulitnya ada beberapa hal-hal teknis yang kadang-kadang peternak susah mengamati ternaknya. Cuman kalau beliau atau peternaknya ada pejantan, tidak masalah. Yang penting mereka mendapatkan hasil setiap tahun ada pedet atau anak sapi yang didapatkan begitu Pak. Selama ini kegiatan yang sudah dilakukan penyakit apa saja di ternak sapi ini yang ditemukan dokter? Dalam kaitannya dengan program si komandan. Kalau penyakitnya banyak yang keguguran Pak, ada beberapa keguguran. Terus yang paling sering itu birahinya tidak tampak. Artinya ketika dia mati untuk kawin suntik, setelah di IB misalnya di kawin suntik pertama bulan ini, 3 bulan lagi ternyata tidak ada birahi lagi. Nah, peternak mengira kan itu sudah jadi atau bunting. Dibiarkan sampai 9 bulan ternyata tidak beranak-beranak. Akhirnya kita periksa, loh ini nggak jadi Pak. Jadi peternak rugi selama 9 bulan untuk menunggu hasil itu. Harusnya kalau sudah di IB 2-3 bulan kita periksakan. Nah, kalau sudah bunting kan tinggal jaga. Kalau belum bunting kita bisa lakukan kawin suntik ulang lagi diamati begitu. Nah, tadi Dokter Richard sampaikan bahwa ada yang keguguran. Nah, ini faktornya apa nih, Dok? Faktornya banyak Pak. Pertama bisa stres, kedua penyakit virus atau bakteri, ketiga bisa karena dia kurang pakan gitu Pak, kurang mineral itu bisa juga. Itu faktornya itu. Dan yang lain-lain ya yang paling sering kalau di sini saya lihat sih mungkin karena stres ya. Sapi diikat seperti ini kan posisinya panas. Kalau sapi itu tidak sama dengan manusia kan, kalau dia panas dia mengorbankan pedetnya untuk dikeluarkan karena dia tidak bisa menahan kalau stres berat gitu Pak. Dengan kegiatan ini dari peternak sendiri responnya seperti apa? Apakah ada data yang tercatat yang dipegang peternak atau dari dinas sendiri yang mencatat gitu, Dok? Oh gitu. Ya, jadi kalau untuk data kita ada catat sendiri, peternak juga kita mengingatkan. Jadi setelah beberapa bulan kita melakukan pemeriksaan, kita mencatat dan menjadwalkan kembali. Misalkan untuk bulan ini kita sudah periksa, tadi 2 bulan buntingnya, berarti 7 bulan lagi beranak. Nanti kita jadwalkan lagi di situ untuk memeriksa apakah pedet-pedetnya lahir sekaligus untuk melapor. Nah, kalau respon peternak itu sebenarnya cukup bagus Pak. Dengan adanya ini berarti pemerintah hadir di peternak, hadir untuk memeriksa ternak-ternak mereka. Artinya mereka diberi pengarahan supaya ternaknya jalan dan bisa mendapatkan keuntungan. Dari kegiatan ini ya, selama berjalan, hal-hal apa saja mungkin yang ditemukan, kesalahan-kesalahan yang biasa dilakukan oleh peternak? Biasanya ini kalau kesalahan itu seperti kandang jepit ini kan penting untuk pemeriksaan. Mereka kadang-kadang lalai untuk membuat kandang jepit, kadang belum dibuat. Nah, akhirnya kita menunggu. Kemudian yang lain sudah dijanji, ternyata sapinya diikat jauh Pak. Nah, itu lumayan beberapa kasus kita temuin. Diikat jauh, akhirnya kita menunggu. Nah, kadang-kadang kita memberikan edukasi atau pembelajaran ke peternak. Kita tunda untuk diberikan waktu beberapa hari kalau sudah siap untuk ini. Dan kemudian yang lain-lain juga kadang-kadang peternak ini menjadi sampingan. Nah, ketika sampingan, misalkan ada panen rumput laut atau udang itu, akhirnya sapinya tidak terawat begitu. Akhirnya ya terjadi ya sapi kurus, sapi makan tanaman orang, seperti itu. Nah, Pak Richard, tentu dalam kegiatan ini ada kendala. Kalau kendala-kendala itu di setiap kegiatan pasti ada Pak ya. Mungkin kalau untuk
ini seperti pemeriksaan ini kita kendalanya di waktu Pak. Ini sebenarnya targetnya lebih tinggi dari yang tahun lalu. Cuman karena COVID ini jadi kita dikurangi targetnya. Kadang kita itu untuk pemeriksaan sapi itu Pak, ya dengan permasalahan yang tadi kita waktunya mepet Pak. Dikejar-kejar waktu. Selain itu kegiatan kita juga tidak hanya ini kan. Betul. Artinya ada pelayanan kesehatan hewan di tempat lain, pelayanan yang lain. Dan ketika kita melakukan ini butuh waktu yang lebih panjang. Kemudian untuk kendala yang lain mungkin seperti alat-alat, tapi itu sudah dilengkapi oleh provinsi Pak. Nah, dari dinas kota juga kemarin sudah melengkapi safety pakaian kita, dan untuk tas, alat-alat itu sudah ada. Kalau untuk peralatan teknis dari si komandannya itu sudah langsung dari Kementerian Pertanian Pak. Dan kita difasilitasi dengan apresiasi dari Kementan dengan melakukan kunjungan itu kita dapat semacam peralatan untuk pelaporan dan lain sebagainya. Gitu. Jadi istilahnya dari kegiatan ini ternak-ternak ini terdata dan nanti bisa dipantau oleh pusat gitu Pak? Ya biasanya itu dipantaunya tahun depannya Pak, karena ini kan ada berkaitan dengan anggaran. Biasanya nanti diacak di random, nomor HP-nya kan tertera di data. Ditelepon satu orang, betul nggak sapi ini diperiksa atau betul nggak sapi ini lahir, gitu. Makanya kita tekankan ke peternak. Nanti suatu saat ada peternak yang ditelepon, itu harus siap menyampaikan apa adanya, begitu Pak. Kan banyak juga kasus-kasus yang ternyata sapinya nggak diperiksa, Gitu. Cuma diperiksa data tok, begitu Pak. Kegiatan ini Pak dipantau oleh Kostra Tani dari pusat ke daerah. Ini kebetulan di Tarakan itu Kostra Taninya di BPP Kota Tarakan Pak. Pelaporan itu evaluasi setiap Jumat, hari Jumat, dan dikirim oleh rekan-rekan dari PPL Pak. Jadi kegiatan yang tadi kita video, kita foto, kita buat open kamera, nanti dilaporkan dalam bentuk laporan, nanti bisa dijelaskan PPL itu setiap hari Jumat. Harapannya kegiatan si komandan ini terpantau oleh Kostra Tani dengan laporan-laporan tersebut, gitu Pak. Ya. Nah, yang terakhir dari segi kesehatan hewannya nih Pak Dokter, pesan untuk para peternak. Kalau dari segi kesehatan Pak, di Tarakan ini kita rutin melakukan pemantauan penyakit hewan melalui pengambilan sampel darah dan feses. Itu baru saja kita laporkan, kita ambil beberapa bulan yang lalu, dan itu untuk memantau penyakit yang ada di Tarakan ini Pak. Nah, ketika ada penyakit, saya himbau kepada peternak untuk melaporkan dengan segera ke dinas ataupun ke BPP. Nah, dengan laporan yang cepat, maka penyakit-penyakit tersebut akan bisa cepat ditangani. Kemudian saran saya untuk peternak, kalau bisa ternaknya dirawat dengan baik Pak. Karena kunci dari kesehatan itu sebenarnya sama seperti manusia ya. Jika nutrisi atau pakannya lengkap, pasti dia akan lebih sehat gitu Pak. Iya. Ibaratnya kayak manusia kalau kurang makan, mau dikasih apa juga pasti dia sakit kan. Nah, kalau nutrisinya lengkap, rumputnya cukup, minumnya cukup. Kebanyakan di Tarakan ini mineral Pak, kurang mineral. Akhirnya banyak sapi yang keguguran, banyak sapi yang kurus gitu. Anjuran untuk makanan tambahan buat ternaknya? Untuk ternak itu banyak pakan-pakan yang sekarang seperti indigo vera, ada rumput-rumput gajah, itu sudah dikasih semua Pak oleh PPL ke peternak, ke kelompok tani. Untuk pakan tambahan itu sudah kita kasih, seperti indigo vera kita sudah kasih bibitnya, nanti dikelola oleh kelompok tani dan dikonsumsi oleh ternak-ternaknya. Harapannya itu Pak. Baik. Sebenarnya semuanya sudah dibantu oleh pemerintah, jadi tinggal peternaknya mau seperti apa, mau maju atau mau tidak maju. Untuk melakukan pemeriksaan pada hewan ternak harus melalui beberapa tahapan, seperti yang dijelaskan oleh Penyuluh Pertanian Lapangan atau PPL Kelurahan Juwata Kerikil, Ibu Susila Ningsih, SP. Pendengar Kiprah Indonesia dimanapun berada, saat ini saya juga sudah bersama Penyuluh Pertanian Lapangan PPL Kelurahan Juwata Kerikil. Beliau adalah Ibu Susila Ningsih, SP. Bu Ningsih, untuk kegiatan yang ada di RT 6 Kelurahan Juwata Kerikil ini teknis awalnya seperti apa untuk pemeriksaan hewan ternak? Ya, teknis awalnya untuk pemeriksaan hewan ternak ini pastinya diawali dengan adanya laporan dulu dari peternak itu sendiri. Biasanya sih bisa juga secara langsung dari peternak kepada petugas ataupun melalui PPL, dan bisa juga melaporkan melalui ketua kelompok taninya dulu. Nah, nanti setelah dari ketua kelompok tani kemudian disampaikanlah ke petugas gitu ya, PPL-nya, dan kami kemudian menindaklanjuti dengan melaporkan
kepada bidang Keswan tentunya untuk dilakukan pemeriksaan kebuntingan sapi itu. Setelah menghubungi Keswan, nah tentu ada pemeriksaan yang dilakukan ya. Ini setelah pemeriksaan dilakukan, apa saja yang disampaikan kepada peternak? Ya, setelah dilakukan pemeriksaan kebuntingan kan atau PKB tadi istilahnya kami sebut dengan PKB. Ketika sudah diketahui bunting gitu, kami menghimbau supaya sapi tersebut ya, sapi yang sudah bunting dijaga dengan baik gitu, dirawat, dipelihara dengan baik, jangan sampai ya itu tadi mungkin sudah pernah disinggung sebelumnya tadi. Jangan sampai terjadi keguguran gitu. Makanya pemeliharaannya ataupun perawatannya harus dengan sebaik-baiknya. Mulai dari pakannya tadi, minum, tadi harus tercukupi juga nutrisinya. Sebetulnya lebih bagus juga kalau ada pakan tambahan gitu. Karena cenderungnya kalau petani itu kan lebih banyaknya mungkin pakannya rumput aja Pak ya. Tadi juga sempat saya tanyakan juga ke peternaknya gitu. Masih jarang sekali yang menggunakan pakan tambahan itu tadi seperti itu. Di wilayah Juwata Kerikil ini, masalah yang dihadapi oleh peternak ya, mungkin selain masalah kesehatan, apa saja yang ada gitu Bu? Ada di beberapa kelompok tani yang sebenarnya kalau untuk kawin suntik atau inseminasi buatan itu mereka bukan tidak mau gitu. Cuman beberapa kali ada yang mengalami kegagalan gitu. Mungkin dari faktor-faktor yang bisa mempengaruhi kegagalan dari inseminasi buatan itu sendiri gitu kan. Jadi kadang-kadang di lapangan ya mungkin ya wajar lah, alami lah namanya kalau misalkan peternak itu ya akhirnya kecewa gitu. Oh ternyata mungkin kosong, padahal itu faktornya kan banyak ya, mungkin entah dari faktor dari kesehatan reproduksinya sapi itu sendiri ataukah faktor dari luar, kita nggak tahu gitu persisnya gitu, karena belum, kalau kayaknya sih kalau di sini belum pernah dilakukan penelitian secara lebih detail sih tentang itu gitu. Kegagalan tuh IB tadi yang pertama. Kemudian yang selanjutnya itu ya kadang faktor pakannya sih ya, karena tempat merawat ataupun tempat memelihara sapinya itu kan masih kebanyakan di sini bebas ya, artinya nggak bukan dikandangkan secara khusus seperti itu, paling ya dipindah-pindahkan seperti itu ya. Kadang-kadang masih ada juga sapi yang dirawat itu di tempat-tempat yang masih kurang gitu pakan rumputnya gitu. Masih mending lah kalau mungkin meliharanya tuh atau dilepasnya tuh ke tempat-tempat yang memang masih banyak rumputnya ya. Itu masih inilah bisa disiasati lah, artinya masih bisa mencari pakan rumputnya dari situ, dari sekitarnya kan. Tapi kalau sudah ditaruhnya di tempat-tempat atau di lapangan yang kekurangan banget tuh kan rumputnya, ya otomatis kan kondisi sapinya juga kurang ideal lah. Apakah ada peternak ya yang membiarkan ternaknya ini secara liar sampai memakan tanaman orang lain, ini seperti apa kalau di wilayah sini? Kalau untuk di Juwata Kerikil sendiri ya mungkin terkadang sih pas lagi ada kelalaian dari peternak aja, pernah aja tapi segera ditindaklanjutin gitu ya. Mungkin lepas, sudah diikat tapi mungkin lepas sehingga segera ditindaklanjuti ke peternaknya dan sudah langsung ditangani sih, alhamdulillah sudah diamankan seperti itu. Apakah setiap kegiatan seperti ini ada semacam masukan untuk peternak ya? Mungkin ternak yang belum dikandangkan harus dipinkan kandang atau seperti apa Bu? Sebenarnya kalau untuk yang lebih produktif, ekonomis juga ya, karena kalau hewan ternak ini kan kotorannya bisa dijadikan pupuk sebenarnya, pupuk kandang. Jadi lebih baiknya sih sebenarnya memang dibuatkan kandang dengan tujuan supaya apa? Ya itu tadi, kita bisa mengambil kotorannya, kemudian bisa diolah menjadi pupuk kandang. Bu Ningsih, yang terakhir pesan untuk para peternak khususnya yang ada di wilayah Juwata Kerikil apa saja? Ya harapannya sapi-sapi yang dipelihara, yang dirawat itu diupayakan untuk dijaga, dirawat atau dipelihara dengan sebaik-baiknya supaya waktu yang sudah kita curahkan untuk ini juga ada hasilnya. Pastinya juga peternak semuanya menginginkan hasil kan, hasilnya yaitu supaya ternak-ternaknya bisa dapat berkembang biak dengan baik. Nah, bagaimana caranya supaya dapat berkembang biak gitu? Ya pastinya kalau tadi itu, kalau sudah nutrisinya terpenuhi, pakan minumnya sudah terpenuhi dengan baik kan, otomatis kan insya Allah dia lebih sehat lah untuk bisa dikawinkan itu tadi. Nah, dikawinkan ini sendiri ada dua, boleh dengan kawin alam ataupun dengan inseminasi buatan atau kawin suntik itu sendiri. Kalau kawin suntik itu sebetulnya salah satu program untuk mempercepat sih ya, artinya mempercepat proses karena kan kadang-kadang juga ada banyak sapi betina tapi nggak punya jantan di sekitarnya, jadi
makanya dibantu dengan adanya inseminasi buatan. Tapi kalau yang di daerahnya mungkin dia memang lebih cocok, kecocokannya tuh lebih ke kawin alami karena memang mungkin tersedia jantan di situ gitu. Program Si Komandan dilaksanakan untuk menjawab isu strategis yaitu konsumsi daging sapi per kapita di Indonesia yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Untuk menuju swasembada daging 2045 diperlukan langkah-langkah strategis yaitu peningkatan kelahiran dan produktivitas ternak, meningkatkan keamanan dan mutu pangan, serta pemerataan penyediaan pangan. Demikian Kiprah Indonesia produksi RRI Tarakan dengan judul Si Komandan, Sapi Kerbau Komoditas Andalan Negeri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.